Ali Imran ayatnya 110. Ali Imran ayat surat 3 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ali Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Ali Imran 110. Kalimat yang pertama di sini sangat jelas, kuntum khaira ummah. Kita semua orang Islam adalah umat yang terbaik. Ini sudah kita bisa memahami di sini banyak sekali makhluk yang di dunia ini, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu antara hewan dan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Tetapi kita sebagai manusia adalah kedudukannya paling tinggi. Ini kita harus pahami betul. Jangan sampai kita bahkan mentuhankan atau menuhankan pada manusia. Mendewakan aja tidak boleh, apalagi menjadikan sesuatu atau makhluk sebagai Tuhan. Ini rentetannya kan jadi panjang juga. Nah, kita kan kadang punya sesuatu yang diunggul-unggulkan, yang dijadikan jimat, yang dijadikan sesuatu yang menyamai Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak boleh. Tapi ada yang berbuat seperti itu. Nah, fokus kita sebagai orang Islam, kita adalah orang yang paling baik. Nah, kenapa dikatakan yang paling baik? Nah, ini ada syaratnya juga. Ora guru dadi wong Islam, dadi kiai sing apik dhewe, tetapi tidak mau berbuat atau mengatakan paling baik sendiri, tapi tidak mengikuti syaratnya. Syaratnya apa? Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 macam ini. Yang pertama apa? Kita sebagai orang Islam adalah untuk menyuruh kebaikan. Dalam hal kebaikan ini, dari kita dilahirkan itu sudah mempunyai fitrah untuk berbuat baik, untuk berbuat yang tidak mengganggu yang lain. Itu sudah dari sononya. Nah, ini tinggal dipupuk, tinggal dipelihara, tinggal dijaga untuk selalu berbuat baik. Nah, dalam hal kebaikan ini kan kita bisa, seandainya kita tidak atau belum membaca Al-Quran pun, kita mengerti kok ini adalah suatu perbuatan yang baik. Memberi makan orang miskin atau orang kelaparan itu termasuk sesuatu yang baik, dan lain sebagainya. Nah, penekanan pada hal berbuat baik ini juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita makan dengan tangan kanan kita saja, itu adalah sudah suatu perbuatan yang baik. Kita makan dengan tangan kiri, apakah tidak baik? Dalam satu hadis dikatakan, makan dengan tangan kiri itu adalah temannya setan. Tidak dikatakan berdosa, tapi temannya setan. Apakah kita mau jadi orang temannya setan? Gelem ae ora apa-apa. Karena setan adalah gaib. Nah, ini yang kadang kita tidak bisa atau tidak mau untuk mempercayainya. Nah, kalau setan itu kelihatan,
Ya kita bergaul sama orang jahat aja kita kan jadi tanda tanya. Kancamu kok wong sing kaya ngono kae to. Walaupun kita tidak ikut berbuat seperti teman kita yang tidak baik itu, tetapi kita kena langesnya. Kita kena jeleknya orang itu. Lah ngopo wong kaya ngono kaya mbok kumpuli. Dan ada yang lain kan juga dikatakan kita untuk berteman dengan orang yang jualan parfum. Walaupun kita tidak membeli, kita kan kena baunya parfum itu. Kita dekat-dekat dengan pandai besi, menempa besi, nah kita juga kena langesnya itu. Nah, makanya dengan berbuat baik ini, seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita belum baca Al-Qur'annya, tapi secara fitrah kita sudah mengerti. Nyolong itu tidak termasuk perbuatan yang baik. Memberi sedekah itu adalah suatu perbuatan yang baik. Ngerti kita, walaupun kita belum atau tidak membaca dalam Al-Qur'an. Dan hal-hal yang lain. Nah, kita makan dengan tangan kiri pun kenyang kok. Tangan kanan pun juga kenyang. Orangnya mangan dengan tangan kiri, akhirnya jadi kesedak, mati, atau jadi kenyang, tidak. Tetapi sebetulnya ini adalah suatu pengingat, suatu indikasi kepada kita ini semua. Oh, aku mangan dengan tangan kanan, saya untuk selalu berbuat baik. Oh, saya tidak boleh makan dengan tangan kiri, saya untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kembali lagi pada ayat ini tadi, kita untuk selalu berbuat baik. Satu itu syaratnya kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik. Yang kedua adalah dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan hauna anil mungkar. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau kita katakan adalah lebih berat. Karena apa? Kita ajak untuk berbuat baik itu ya lebih mudah, lebih gampang. Itu Aisyah ada sholat cah. Aisyah ada yang masjid. Apa? Nek nek wong main totoan awake dhewe ngelekke. Oke sing rawan. Ada yang tidak berbuat baik, kita menegur, kadang kita tidak berani. Ini adalah suatu perimbangan. Kita mengajak-ajak dan kita sendiri melaksanakan untuk berbuat baik, dan kita mencegah dari orang-orang yang berbuat baik, dan kita sendiri tidak melaksanakan perbuatan yang tidak baik. Nah, pada akhir dari kalimat ini, dari 3 syarat itu tadi, wa tu'minuna billah. Orang yang bukan Islam berbuat baik banyak. Orang yang beragama selain Islam menjauhi dari perbuatan yang tidak baik banyak. Apalagi dari orang-orang yang non-muslim itu malah yang ditonjolkan perbuatan baiknya, selalu memberi bantuan apa segala macam, sehingga diantara kita ada yang kepencut. Tapi mereka tidak punya wa tu'minuna billah. Ini tentunya syarat yang utama juga. Berbuat baik tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok iso ngono? Dalam ayat yang lain dijelaskan juga, tidak hanya ayat ini saja. Orang non-Islam banyak berbuat baik, tapi kalau dia mensekutukan salah satunya Nabi Isa sebagai Tuhan, itu sudah akan gugur semua dari amal-amalnya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita banyak berbuat baik, mencegah perbuatan yang mungkar, nganti tekan kaji sisan toh. Kalau kita ada kesirikan, mensekutukan Allah, amal kita sing gedene sak gunung, oke sak lautan, semuanya akan sirna, semuanya akan hapus bagaikan tanah atau pasir di atas batu yang licin kena air hujan. Hilang tiada bekas. Ini hubungannya dengan kalimat berikutnya yang mengkabarkan orang-orang ahli kitab. Walau amana
ahlul kitabi lakana khairal lahum. Nah, kenapa dikatakan demikian? Orang-orang yang ahli kitab, Nasrani dan Yahudi, kalau mengimani, kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mulia dari kita, karena mereka yang lebih tahu duluan, mengerti sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan ternyata banyak yang dibelokkan, tidak mau mengakui Muhammad sebagai Nabi, banyak yang tergelincir. Tapi kalau mereka mau untuk mengakuinya, nah mereka lebih baik dari kita, lebih baik. Dan di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang merusak akidah. Yang utamanya itu, kenapa bisa merusak akidah? Nah, sampai-sampai kan Isa sebagai nabi itu dikultuskan jadi Tuhan. Tuhan itu ya Isa itu ya Tuhan itu. Nah, kita jangan sampai seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Saya rasa itu apa yang saya sampaikan, nggak perlu banyak. Mudah-mudahan jadi satu pengertian, satu pelajaran bagi kita ini semua, untuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.